saling bersapa dengan warga Bumi Tarulago ini. Kehangatan yang otentik, kehangatan yang tercermin dalam setiap jabat tangan. Sebagian dari kita semua merasakan ikatan emosional yang menggetarkan. Insya Allah ini menjadi penanda bahwa ini bukan saja perjuangan yang kita sadari benar, tapi perjuangan yang membawa hati kita dengan penuh keyakinan. Insya Allah diantarkan kepada kemenangannya. Channel Dedi Sapa Teman. Kali ini kita ketemu teman, tapi sudah lama nggak ketemu. Saya ditegur sama beliau ini. Beliau ini karakter Hollywood, salah satu Marvel. Kalau nggak salah itu Wolverine. Boleh dikenalin? Ya, halo teman-teman, nama saya Dian Nugra. Biasa teman-teman angkatan saya itu panggil Wolverine di teknik sipil. Teknik sipil. Jadi Wolverine kuliah di teknik sipil sebenarnya, pantesan saja kuku-kuku keluar dari dagingnya. Kita nggak ngomong-ngomong film karakter Hollywood, tapi kita ngomong tentang calon presiden di 2024. Hari ini kita akan pergi mengikuti kuliah umum Anies Baswedan sebagai calon presiden dari partai tertentu. Saya mau tanyakan tentang pendapat anak muda. Seperti apa nih tanggapan anak muda ya? Penilaian anak muda kepada Pak Anies Baswedan. Kalau penilaian secara umum, bukan secara khusus terhadap mahasiswa ya. Mas, kalau penilaian secara umum, mulai dari visi misi beliau, ya. Tapi kan ini belum sempat diulik secara lebih ke dalam lagi, hanya sekedar yang berseliweran di sosial media ataupun yang diangkat oleh teman-teman. Kalau saya tanggapannya positif, dan bagaimana cara beliau untuk mendekati konstituen dan anak-anak muda, menjangkaunya bagaimana, terus memanfaatkan teman-teman juga yang lebih muda, itu mahasiswa. Jadi pendekatannya kalau saya pikir lebih terbuka, maksudnya karena dia pendekatannya langsung ke anak muda secara langsung, bukan cuman sekedar lewat sosial media, tapi pergerakannya secara nyata gitu, Mas. Jadi gitu. Saya panggilnya Bang Dian ya. Bang Dian menilai pergerakan positif ke anak muda yang dilakukan oleh Pak Anies sudah benar pada jalurnya. Sudah benar pada jalurnya, karena kemarin saya sempat juga maksudnya ada teman yang memang sudah jadi simpatisan. Ya, dan kalau dari kata-katanya yang merujuk, memang dia pro ke anak muda. Jadi kenapa begitu? Karena pembangunan katanya dimulai dari anak muda begitu. Jadi mewujudkannya mulai dari anak muda dulu. Nah, itu secara umum. Kalau lebih spesifik, pribadi fisik Pak Anies ideal untuk jadi pemimpin negara kita. Ya, kalau secara khusus penilaian dari saya, berkaca dari kepemimpinan beliau kemarin waktu sebagai gubernur di Jakarta, saya menilai positif. Karena kenapa? Termasuk banyak pembangunan, walaupun ada pro dan kontra juga, tapi ya setidaknya ada yang bisa ditinjau dari situ. Dan pembangunannya kalau dibilang ya lebih banyak positifnya. Kalau dari saya itu, Mas. Untuk lebih detailnya lagi saya belum bisa tahu, soalnya saya tidak terlalu menikmati politik gitu. Siap. Karya Pak Anies Baswedan di tanah air lebih dipersempit di DKI Jakarta sudah bisa dilihat. Kalau ini memimpin negara besar seperti Indonesia, Pak Anies adalah pemimpin yang bisa dibanggakan. Nah, kalau untuk lebih spesifik ke arah situ, harapannya bisa seperti itu, harapan. Karena melihat dari visi dan misi beliau yang berusaha menjangkau anak muda untuk melakukan pembangunan yang lebih baik, dan untuk saya pribadi terutama, insya Allah berharap dan yakin insya Allah Pak Anies bisa, karena ya berkaca dari yang sebelumnya. Siap. Terakhir, pertanyaan terakhir, karena hujan sudah makin deras kita, suasana hari sore hujan. Kamu membandingkan pemimpin-pemimpin negara kita, presiden ya, Pak Anies seperti apa? Wah, berat ini, Mas. Ya, coba. Kalau perbandingan, kalau mau dibilang ya, umur saya sekarang ya alhamdulillah masih bisa dibilang anak muda. Generasi milenial? Ya gitu, milenial. Dan
sempat mengikuti beberapa, sempat mendapat yang memang berdampak sekali presiden kita. Ya, yang paling saya banggakan sih dari Pak SBY. Oh iya. Bukan dari sistem pembangunannya, tapi bagaimana beliau pokoknya seimbang lah, entah itu dari pembangunan ekonominya dan kesejahteraan masyarakat. Bukan berarti yang sekarang. Iya. Ya, jadi itu. intinya Semoga, itu ya. Ya, semoga bisa lebih baik lagi. Ya, kita berharap itu. Dan jadikan yang sebelumnya sebagai pembelajaran gitu. Siap, Mas. Ini tentang Pak Anies ya, kita nggak membanding-bandingkan lagi. Ya, harus ditekankan. Iya. Coba Pak Anies, kalau kamu nilai berbeda dari pemimpin-pemimpin kita sebelumnya seperti apa? Kalau Pak Anies gimana ya, penilaian secara luas saja. Iya, secara luas. Karena belum pernah bertemu secara langsung dan tidak tahu bagaimana pribadi beliau secara langsung. Tapi yang terpampang di sosial media dan bagaimana aktifan beliau terhadap masyarakat, saya rasa beliau ini sudah termasuk orang yang memang mementingkan keadaan masyarakat terlebih dahulu, dan bisa dibilang beliau lebih ke pro rakyat. Siap. Tapi semoga beliau juga tidak Melupakan kita. Ya, melupakan dari segi entah itu hubungan internasional. Ya, yang luas-luas lah. Tapi kalau untuk kita saja itu seperti pro rakyat. Saya harap seperti itu. Berkenaan pribadi. Siap. Dian Anugrah. Berterima kasih di channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih Mas Dedi. Dian Anugrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demokrat, terima kasih atas kehadirannya hingga hadir di tempat ini. Alhamdulillah, insya Allah kita semua hari ini telah mencatatkan diri kita masing-masing untuk menjadi sejarah baru untuk memperjuangkan Presiden 2024 Anies Baswedan. Insya Allah sejarah akan mencatatkan kita semua mengawali perjuangan kita pada hari ini hingga mengawal sampai 2024 nanti, insya Allah, amin. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas dukungan dari masyarakat Sulawesi Tengah, kolaborasi dari partai pendukung Nasdem dan relawan sehingga acara ini bisa terlaksana. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sebentar tadi ada suara yang merdu dari Evata Glorify yang sudah menyumbangkan beberapa lagu menyambut kedatangan Bapak Presiden 2024, insya Allah. Ini dari Agama Sahabat yang juga turut meramaikan acara kita pada sore hari ini. Terima kasih ibu-ibu paduan suara Evata. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkolaborasi hingga 2024, insya Allah. Insya Allah sebentar ada beberapa tokoh yang mewakili 13 kabupaten kota untuk mendeklarasikan mereka pada dukungan Anies Baswedan. Selain itu ada relawan yang merupakan entitas masyarakat Lembah Palu, Forum Pemuda Kaili, juga ingin memberikan dukungan kepada Bapak Anies Baswedan. Dan juga dari UMKM Sulawesi Tengah ingin memberikan apresiasi kepada Bapak Anies Baswedan. Ini semua tentu sebagai bentuk dukungan dari masyarakat Sulawesi Tengah untuk Bapak Anies Baswedan untuk Indonesia. Kami
pandangan proses sirkulasi kepemimpinan nasional 2024 mendatang membutuhkan sosok pemimpin visioner yang mampu mempertahankan kemajuan tersebut sekaligus mampu melakukan perubahan dan perbaikan terhadap permasalahan dan kondisi kebangsaan di tengah tantangan global mendatang. Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang terpanggil untuk merebut masa depan gemilang dengan keringat dan tangan sendiri, mampu memberikan keteladanan dan prestasi yang telah diakui pada level lokal, nasional, dan global. Kami melihat di antara sosok pemimpin yang baik, Anies Rashid Baswedan adalah yang terbaik. Is the best. Oleh karena itu, pada hari ini dengan rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kami berketetapan hati untuk mendukung pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia oleh Partai Nasdem. Kami dengan kesadaran penuh berkomitmen dan berikhtiar menggalang dukungan seluruh warga negara dari berbagai lapisan dan golongan di seluruh pelosok Sulawesi Tengah untuk mengantarkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang pintar silakan duduk. Yang tidak duduk berarti tidak pintar. Yang pintar silakan duduk. Yang pendukung Pak Anies pasti tertib. Yang bukan pendukung Pak Anies pasti rusuh. Jadi sekali lagi saya minta teman-teman untuk sejenak kembali ke tempat duduk masing-masing untuk kita mengikuti jalannya acara yang masih ada beberapa bagian yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai, kita harapkan untuk melakukan perubahan di negeri ini, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang saya hormati, saya cintai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Ketua-Ketua DPD Partai Nasdem se-Sulawesi Tengah. Yang saya hormati tokoh, ada senior saya di sini, ada Kanda Sofian Mile yang merupakan senior tokoh politik yang berasal dari wilayah timur. Alhamdulillah senang betul hari ini saya melihat beliau ada bersama-sama kita di barisan ini. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama yang sempat hadir pada acara hari ini. Yang saya hormati ketua-ketua partai politik. Tadi saya tidak lihat sih, tapi saya dengar namanya disebut Ustadz Wahyudin dari Partai Keadilan Sejahtera. Kapan dong deklarasi? Yang saya hormati dan saya cintai, ada abang saya di sini, ada Ges Halifah yang merupakan tokoh karismatik di hiburan masa Islam. Yang saya hormati para relawan yang hadir pada acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kemudian pada hari ini kita berkumpul lagi di sini dalam rangka menyampaikan, dalam rangka mengikuti kegiatan konsolidasi
Partai Nasdem, struktur Partai Nasdem bersama relawan pendukung Anies Baswedan. Tentunya harapan kita majelis ini dalam setiap kegiatannya mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim marilah tentunya kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang sampai hari ini masih setia menjalankan ajaran-ajaran beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar untuk menyampaikan pengarahan atau apapun namanya. Yang saya mau ingin sampaikan adalah khusus untuk kader Partai Nasdem, bahwa tanggal 3 Oktober kemarin kita sama-sama sudah mendengarkan keputusan Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Bapak Surya Paloh, tentang penetapan calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Bapak Anies Baswedan. Keputusan ini bukanlah keputusan yang diambil secara emosional. Keputusan ini adalah keputusan yang dipertimbangkan secara matang lewat berbagai macam diskusi yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, baik internal maupun eksternal, diskusi dengan para ahli, dan kemudian evaluasi tentang tokoh, tentang sosok Anies Baswedan. Semua kriteria yang ditetapkan oleh Partai Nasdem berada di tubuh di badan Partai Anies Baswedan. Tentunya keputusan ini tidaklah membuat semua orang bisa menjadi senang. Keputusan ini tidaklah kemudian membuat orang semua menjadi puas, baik internal maupun eksternal. Karena itulah kemudian hari ini kita berkumpul untuk menyatukan pikiran kita, menyatukan pandangan kita, menyatukan visi kita, membulatkan tekad kita, bahwa kalau kemudian kita mau ingin melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pilihannya adalah memenangkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden tahun 2024. Keputusan ini adalah keputusan yang tepat, namun sekali lagi keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Kalau kemudian ini didiamkan, maka kemudian dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita yakin bahwa Anies Baswedan adalah figur yang tepat untuk memperjuangkan, untuk melahirkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Tapi keputusan yang tepat ini kalau kemudian kita tidak perjuangkan, dia akan dikalahkan oleh kezaliman yang diorganisir. Untuk itulah saya minta kepada semua kawan-kawan, baik itu dari Partai Nasdem maupun relawan yang ada di Sulawesi Tengah, untuk mari kita mensolidkan kembali, mengeratkan semua hubungan kita, melupakan semua perbedaan-perbedaan sebelum partai mengambil keputusan, untuk kita bergerak bersama-sama, melakukan perjuangan bersama-sama, memenangkan Anies Baswedan di Sulawesi Tengah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2014. Saya ingat betul ketika Partai Nasdem memutuskan Pak Jokowi menjadi calon presiden. Posisi Partai Nasdem saat itu bukan siapa-siapa di Sulawesi Tengah. Semua pemerintah yang ada di Sulawesi Tengah, baik itu gubernur maupun bupati yang ada di Sulawesi Tengah saat itu adalah mendukung lawan daripada Pak Jokowi. Yang mendukung Pak Jokowi saat itu Ahmad Haji Ali sebagai ketua Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Dan bahkan ketika kemudian melakukan rapat di tingkat nasional, semua orang berkesepakatan bahwa Sulawesi Tengah harus dibuat. Itu dalam target pemenangan. Tapi saya katakan kepada ketua umum bahwa kalau Sulawesi Tengah tidak bisa memenangkan Jokowi tahun 2014, maka jaminannya adalah pelantikan saya sebagai anggota DPR RI. Kalau Pak Jokowi tidak menang di Sulawesi Tengah, saat itu saya katakan, maka jangan lagi Ahmad Ali menjadi anggota DPR RI, walaupun sudah terpilih menjadi anggota DPR RI waktu itu. Keyakinan itu hari ini kembali muncul pada diri saya. Kalau Pak Jokowi kita menangkan di angka 55%,
mungkin terlalu berlebihan bagi orang lain, tapi saya ingin sampaikan kepada relawan, semahal apapun harga yang harus kita bayar untuk memenangkan Anies Baswedan di angka 75% ke atas, itu harus kita tempuh. Pertaruhannya bukan pada diri saya, pertaruhannya untuk Indonesia, untuk negara tercinta Republik Indonesia. Maka kita kemudian harus memenangkan pertarungan secara mutlak. Sebesar apa resiko yang akan kita ambil, itulah kehormatan yang akan kita dapatkan di Sulawesi Tengah. Sekuat apa perjuangan yang akan kita lakukan di Sulawesi Tengah untuk memenangkan Anies Baswedan, itulah hasil yang akan kita petik di tahun 2024 nanti. Saya optimisme karena kenapa? Di tubuh Pak Anies, dari apa yang saya kenal beliau, semua memiliki semua kriteria yang diinginkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Insya Allah ada pada beliau. Seorang yang memiliki integritas, memiliki kecerdasan yang luar biasa, kecerdasan spiritual, emosional, semua dimiliki oleh beliau, dan juga wajah yang tampan pastinya. Wajah yang tampan yang selalu membuat orang siapapun melihatnya menjadi tenang. Jadi rasanya kalau kemudian ini menang di Sulawesi Tengah di atas 75%, itu bukan karena hebatnya Ahmad Ali, tapi ada ketua DPW Nasdem Sulawesi Tengah, saya pikir, yang akan menjadi panglima pemenangan di Sulawesi Tengah. Nah, saya tidak berpanjang lebar, saya ingin mengatakan begini, kalaulah Sulawesi Tengah ini penduduknya wajib pilihnya di angka 20 juta, maka Pak Anies boleh tidur tenang, karena saya pastikan kita akan menangkan secara mutlak di Sulawesi Tengah. Cuma saya, Sulawesi Tengah ini wajib pilihnya tidak sampai 2 juta, hanya 1,9 juta sekian. Artinya kalau Sulawesi Tengah semenjak kedatangan Pak Anies hari ini tidak usah dipikirkan lagi, tidak usah dipikirkan, kita serahkan pada ketua DPW Sulawesi Tengah untuk memimpin relawan yang ada di Sulawesi Tengah untuk memenangkan pertarungan. Karena Sulawesi Tengah ini tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk pemenangan di tingkat nasional, maka kemudian kita harus fokus untuk berjuang di daerah yang lebih dari daerah lain. Karena apakah kemudian Sulawesi Tengah tidak penting? Semua wilayah di Sulawesi Tengah, di seluruh Indonesia memiliki kadar yang sama dalam perjuangan ini. Tapi karena di Sulawesi Tengah ada banyak pahlawan-pahlawan yang saya yakini mampu memimpin pertarungan, jadi kita biarkan Pak Anies berkonsolidasi di wilayah lain. Di Sulawesi Tengah ini cukup Pak Anies sekali datang, insya Allah tahun 2024 datang itu pasti menyambut kemenangan di sini. Kenapa saya menjadi seperti ini? Di samping karena Partai Nasdem menjadi pemenang di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tengah ini mulai dari gubernur, wakil gubernur, ketua DPR provinsi, semua kader Partai Nasdem. Jadi kalau kemudian tidak menang, rasanya ada yang salah. Kalau kemudian kita menang tidak dengan margin yang cukup besar, rasanya ada yang salah. Ada yang perlu kita evaluasi di partai ini. Kalau kemudian kita tidak mampu meraih kemenangan, rasanya juga perlu kita evaluasi ketua DPW-nya. Nah, untuk itu saya minta kepada ketua DPW untuk mengorganisasi kemenangan yang sedang kita perjuangkan ini. Tidak bisa kita hanya berharap dari kader-kader Partai Nasdem. Kemenangan yang ingin kita raih di Sulawesi Tengah ini hanya akan mampu kita wujudkan kalau Partai Nasdem bersama koalisinya nanti mampu membangun jaringan, mampu membangun sinergitas, kolaborasi dengan semua masyarakat Sulawesi Tengah, semua kelompok masyarakat Sulawesi Tengah. Kalau ini mampu dikolaborasikan, insya Allah untuk menjadi pemenang yang besar, menebarkan kemenangan di Sulawesi Tengah bukanlah hal yang mustahil. Tapi kalau kemudian ini tidak mampu dilakukan, maka rasa-rasanya ada yang salah dalam kepemimpinan Partai Nasdem Sulawesi Tengah.
Jadi sekali lagi ada Ibu Puk di sini. Beliau mau maju sebagai wali kota katanya ini. Syarat untuk maju sebagai wali kota terpilih menjadi anggota DPR dan menang pada pemilu 2024. Pak Judi kembali ingin mau kita calonkan sebagai gubernur Sulawesi Tengah. Syaratnya adalah dia harus mampu memenangkan Anies Baswedan, memenangkan Nasdem Sulawesi Tengah dengan penambahan kemenangannya, baru kita calonkan kembali menjadi calon gubernur. Tidak ada tiket pencalonan wali kota, bupati maupun gubernur tanpa ada perjuangan bersama-sama di Partai Nasdem. Ini penegasan saya sebagai ketua Partai Nasdem. Saya pikir, saya percaya semua kader-kader Partai Nasdem tidak ada lagi tempat untuk berdiskusi, tidak ada lagi ruang berdiskusi tentang Anies Baswedan. Saya percaya bahwa kader-kader Partai Nasdem mampu mengamankan kebijakan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, yaitu memenangkan Anies Baswedan pada pemilu pemilihan presiden 2024 dan menang besar pada pemilu 2024. Saya pikir ini saya bisa sampaikan lebih dari kurang, saya mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini sampai dengan 2024 nanti, semoga semangat kita masih terus konsisten untuk tetap mendukung Bapak Anies Baswedan di pencalonan Presiden Republik Indonesia di 2024. Baik, foto bersama dengan calon presiden 2024, 100 tokoh untuk Anies Baswedan 2024 mendatang. Kesempatan untuk berjumpa semuanya. Izinkan saya menyapa kepada yang saya hormati Wakil Ketua Partai Nasdem Bapak Ahmad M. Ali, yang saya hormati Ketua DPW Ibu Nilam Sari, dan semua saja para tokoh yang hadir bersama di sini. Saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang hangat. Terima kasih atas suasana yang luar biasa, yang rasanya ketika sampai di Kota Palu ini ketemu dengan saudara seperjuangan yang sudah lama berjuang bersama-sama. Saya ingin garis bawahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Umum dan juga Ketua DPW. Beliau menyampaikan bahwa ini adalah ikhtiar untuk perubahan. Bapak Ibu sekalian, Partai Nasdem memilih nama yang bukan berasal dari partai. Partai Nasdem memilih bukan berdasarkan asalnya dari mana, bukan berdasarkan kartu anggota partainya apa, tapi Partai Nasdem berbicara tentang misi untuk memperbaiki Indonesia ke depan. Karena itu ketika saya mendapatkan amanat ini, saya sampaikan dengan rendah hati dan dengan memohon pertolongan Allah, amanat ini kami terima. Dan tadi disampaikan soal kompetisi. Bapak saudara sekalian yang saya hormati, saat ini di Qatar sana sedang ada kompetisi sepak bola. Betul ya? Ada kesebelasan favorit yang menang kemarin. Betul. Mana yang menang yang disyukuri kemarin? Ya, semua ikut sujud syukur di sini ya. Bagus sekalian. Kalau pertandingan sepak bola, ketika final terjadi, ada dua kesebelasan bertanding, kita semua menonton, Begitu pertandingan selesai, seluruh penghargaan, seluruh hadiah diterima oleh para pemain. Betul? Di sini yang ikut bahagia tidak terima pembagian Rolls Royce itu. Betul ya? Yang terima di sana. Kita ikut senang, tapi kita tidak dapat apa-apa.
dan pekerjaan mereka selesai ketika pertandingan itu tuntas. Ini bedanya dengan kompetisi yang sedang kita akan lewati. Di sini yang kita mau bawa bukan target menang, yang kita mau bawa ada misi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan akhirnya itu bukan menang, tujuan akhirnya adalah melaksanakan misi. Itu bedanya. Kalau di pertandingan sepak bola, begitu menang, selesai sudah, latihannya berhenti, istirahat. Kenapa? Selesai menang, dapat pialanya. Kalau yang mau kita kerjakan bukan. Setelah kita berhasil, maka kita harus melaksanakan cita-cita untuk menghadirkan keadilan sosial itu. Itulah sebabnya ini perjuangannya bukan tentang perjuangan satu orang, ini bukan perjuangan satu partai, ini adalah perjuangan kita bersama-sama untuk Indonesia, untuk Sulawesi Tengah. Tadi disampaikan, Sulawesi Tengah ini adalah sebuah provinsi yang penuh dengan kekayaan alam. Betul? Bagaimana rasanya memiliki kekayaan alam yang banyak sekali? Ayo sekalian, dengan kekayaan alam yang sebanyak ini, maka rakyat di Sulawesi Selatan harusnya bisa mendapatkan yang lebih banyak dari yang didapatkan sekarang. Betul? Sulawesi Tengah harus lebih banyak daripada sekarang. Karena itu, kenapa kita berbicara tentang keadilan? Kita ingin ada kesetaraan kesempatan. Jangan sampai kita menemukan ketimpangan di dalam memberikan manfaat atas hasil pembangunan. Dan ketimpangan ini bukan hanya antar wilayah, ketimpangan antara yang terdidik dan belum terdidik, ketimpangan antara yang bekerja dan belum bekerja, ketimpangan antara yang makmur dengan yang belum makmur, ketimpangan antara yang di kota dan di pedesaan, ketimpangan antara yang di Jawa dan di luar Jawa. Dan ketimpangan ini meluas. Disitulah letaknya mengapa ikhtiar yang mau dilakukan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai. Ini adalah untuk Indonesia, ini adalah tentang Indonesia. Dan kita bersyukur ada satu partai yang berani mengambil keputusan itu, sehingga kita sekarang sudah mulai bisa berjalan dan menawarkan gagasan ini. Ini bukan sebuah ikhtiar tanpa gagasan, justru bawa gagasan, bawa misi. Itu yang membedakan, dan kita semua bersyukur bahwa keputusan yang dibuat Nasdem ini kemudian disambut sama-sama. Tepuk tangan buat para relawan yang sekarang berada di sini. Buat para relawan semua, ini adalah ikhtiar yang harus dikerjakan bersama-sama. Tidak bisa hanya dikerjakan sendirian. Supaya ini bisa terlaksana, maka harus kolaboratif. Saya mengajak kepada semua para relawan yang hadir bersama di sini, dan juga pada semua yang bekerja di Sulawesi Tengah, pandang satu sama lain sebagai saudara seperjuangan. Jangan antar relawan berkompetisi, jangan antar relawan saling mengalahkan, bukan. Setuju? Asal usulnya boleh beda, latar belakangnya boleh beda, tapi tujuan kita sama, menang di Sulawesi Tengah ini. Siap? Jadi perbedaan seragam bukan masalah, perbedaan logo bukan masalah, karena tujuan kita adalah sama, bekerja untuk kita bisa membawa perubahan, menghadirkan keadilan, dan itu artinya memenangkan pada saat pemilu dan pilpres nanti. Dan ketika bekerja itu kolaboratif, kerja bersama dengan Partai Nasdem. Siap? Jangkau kerja bersama.
Dengan begitu apa yang dikerjakan menjadi sistemik, bekerjanya sebagai sebuah sistem. Ditambah lagi bila dikerjakan secara sistematis, lebih luar biasa itu. Bekerja sistemik dengan cara yang sistematis, maka jangkauannya akan menjadi luas sekali. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, saya berharap kepada seluruh teman-teman relawan, bekerjalah dengan sepenuh hati. Dan kerja ini kerja bersama, bukan kerja sendirian. Saya sering analogikan yang terjadi pada perhelatan ini. Pada saat ini tadi yang berbicara di depan Ibu Nilam Sari, Bapak Ahmad Ali, sekarang Anies lagi bicara. Terdengar di seluruh tempat. Terlihat saya sedang bicara. Semua menyaksikan. Tapi sesungguhnya yang membuat ini semua bisa terjadi bukan saya yang sedang bicara. Yang terjadi orang yang tidak terlihat. Operator sound system yang tidak pernah terlihat itu dialah yang menentukan acara ini. Betul? Itu bila operator sound system dia matikan amplifiernya, selesai acaranya. Bila petugas lampu mematikan lampunya, selesai. Yang membuat acara ini terjadi hebat bukan yang pidato di dalam podium ini, tapi mereka yang menyiapkan kursi, menata meja, menyiapkan spanduk, menata lampu, menyiapkan amplifier. Mereka lah yang membuat perhelatan ini terjadi. Inilah contoh gerakan yang harus kita lakukan untuk Februari 2024. Siap? Relawan yang bekerja tak terlihat, pegiat partai yang bekerja tidak terlihat, merekalah yang menjadi kunci dalam kemenangan nantinya. Tidak terlihat, kerjanya tidak terlihat, tapi hasilnya nyata dirasakan. Betul? Sore hari ini kita tidak melihat mereka yang memasang sound system, memasang meja, kita tidak lihat, tapi kita rasakan hasilnya. Itulah kerja kolektif, itulah kerja kolosal, dan itulah kerja yang akan kita lakukan untuk Indonesia nanti. Inilah semangat kita. Karena itu buat semuanya, mari kita jaga. Kita jaga untuk dekat dengan keikhlasan. Seperti tadi disampaikan doa yang dipimpin oleh Bapak Hasan tadi. Bapak Hasan tadi memimpin doanya, dan doa itu dikirimkan pesan untuk ini bisa meraih pada kemenangan. Semoga ikhtiar kita dimudahkan perjalanannya. Semoga persatuan kita dikokohkan adanya, dan semoga kemenangan itu diantarkan kepada bangsa Indonesia. Dan nantinya kita sama-sama saksikan Indonesia yang lebih baik. Secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih Ibu Nilam Sari dan seluruh DPW Partai Nasdem. Kita beri tepuk tangan untuk beliau dan seluruh keluarga besar DPW yang luar biasa dalam menyelenggarakan rangkaian acara ini. Tadi kami tiba di bandara. Ini untuk pertama kalinya turun di bandara, tidak keluar lewat pintu yang biasa. Keluarnya lewat pintu samping, dan sepanjang perjalanan saling bersapa dengan warga Bumi Tarulako ini. Kehangatan yang otentik, kehangatan yang tercermin dalam setiap jabat tangan. Sebagian dari kita semua merasakan ikatan emosional yang menggetarkan. Insya Allah ini menjadi penanda bahwa ini bukan saja perjuangan yang kita sadari benar, tapi perjuangan yang membawa hati kita dengan penuh keyakinan. Insya Allah diantarkan kepada kemenangannya. Terima kasih juga kepada para tokoh sekalian yang tadi datang di sini. Kita beri tepuk tangan untuk para tokoh yang tadi datang bersama-sama. 100 orang tokoh yang hadir. Saya sampaikan secara khusus terima kasih Ibu Gubernur yang saya hormati. Terima kasih Ibu Wali Kota yang saya hormati, terima kasih. Insya Allah ini menjadi bagian dari ikhtiar kita semua. Dan kita sadar, tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Ali, bahwa perjuangan itu ada tahapannya dan ada ukurannya.
Beliau sudah tetapkan ukuran itu. Sanggup untuk dicapai? Sanggup untuk dicapai? Sanggup untuk terlampaui? Insya Allah bisa terlampaui. Jadi kalau target itu, target tercapai disyukuri, target tercapai itu baik, tapi target terlampaui itu jauh lebih baik lagi. Jadi judulnya melampaui target. Insya Allah kita diberikan kemudahan. Demikian ibu bapak sekalian saya hormati. Terima kasih. Oh ya, terima kasih juga untuk paduan suara kita yang tadi sudah memberikan pengantar ke depan. Terima kasih banyak. Insya Allah ini semua menjadi pengikat perasaan kebersamaan kita. Bang Hasan, terima kasih doanya. Insya Allah diijabah. Insya Allah kita dimudahkan perjalanannya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.